Selamat datang di zona narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, zona narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Di tengah keindahan alam Jawa Barat, terjalin kisah cinta yang terlarang antara Sang Kuryang, seorang pemuda penuh semangat, dan Dayang Sumbi, wanita cantik yang menyimpan rahasia kelam. Ketika cinta mereka diuji oleh takdir dan tantangan yang tak terduga, perjalanan mereka menuju kebahagiaan dipenuhi dengan penyesalan dan kutukan yang mengubah segalanya. Apakah cinta mereka akan bertahan menghadapi rintangan yang ada? Temukan jawabannya dalam legenda yang penuh makna ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah menarik Sang Kuryang dan Dayang Sumbi yang akan menggetarkan hati Anda. Di sebuah desa yang indah di kaki Gunung Tangkuban Perahu, kehidupan berjalan dengan damai. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang jernih, menciptakan suasana yang menenangkan. Di tengah desa, terdapat sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh seorang ibu dan anaknya. Ibu tersebut adalah Dayang Sumbi, seorang wanita cantik yang dikenal baik hati dan penuh kasih sayang. Ia membesarkan anaknya, Sang Kuryang, dengan penuh perhatian dan cinta, mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penting. Sang Kuryang adalah pemuda yang tampan dan cerdas. Sejak kecil, ia selalu penasaran dengan dunia di sekitarnya. Ia sering menghabiskan waktu bermain di tepi sungai, menangkap ikan, dan menjelajahi hutan. Dayang Sumbi selalu mengingatkan Sang Kuryang untuk berhati-hati dan menghormati alam. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, katanya. Pesan ini selalu terpatri dalam benak Sang Kuryang, meskipun ia kadang-kadang merasa tergoda untuk menjelajahi lebih jauh. Suatu pagi yang cerah, Sang Kuryang bangun dengan semangat. Ia memutuskan untuk pergi berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta izin kepada ibunya. "Ibu, aku ingin pergi berburu hari ini. Aku ingin menjadi pemburu yang hebat." Dayang Sumbi tersenyum, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Hati-hati, Nak. Hutan bisa menjadi tempat yang berbahaya jika kita tidak menghormatinya," jawabnya. Sang Kuryang mengangguk, berjanji untuk selalu ingat nasihat ibunya. Setelah berpamitan, Sang Kuryang bergegas menuju hutan. Ia merasa bersemangat dan penuh harapan untuk menemukan sesuatu yang menarik. Di dalam hutan, ia melihat berbagai macam flora dan fauna yang menakjubkan. Suara burung berkicau dan angin berhembus lembut membuatnya merasa hidup. Sang Kuryang bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemburu yang handal, seperti yang selalu ia impikan. Hari itu, Sang Kuryang tidak hanya berburu, tetapi juga belajar banyak tentang kehidupan di hutan. Ia melihat bagaimana hewan-hewan berinteraksi dan bagaimana alam bekerja. Namun, di dalam hatinya, ia merindukan ibunya dan ingin segera kembali untuk menceritakan petualangannya. Dengan semangat yang membara, Sang Kuryang berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membuat ibunya bangga dengan semua pencapaiannya. Kehidupan di desa yang damai ini, meskipun sederhana, menjadi fondasi bagi perjalanan hidup Sang Kuryang yang penuh tantangan di masa depan. Setelah beberapa jam menjelajahi hutan,
Sang Kuryang merasa lelah tetapi puas. Ia telah melihat banyak keindahan alam dan belajar banyak tentang kehidupan di sekitarnya. Namun, rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang tenang untuk beristirahat dan menikmati bekal yang dibawanya. Dengan langkah ringan, ia melangkah lebih dalam ke dalam hutan, berharap menemukan tempat yang nyaman. Saat berjalan, Sang Kuryang tiba di tepi sebuah danau yang jernih. Airnya berkilau di bawah sinar matahari, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Di tepi danau, ia melihat seorang gadis cantik yang sedang duduk, mengamati air dengan tatapan penuh harapan. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecantikannya memancarkan aura yang menawan. Sang Kuryang merasa terpesona dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dengan hati-hati, Sang Kuryang mendekati gadis itu. "Siapa kau, gadis cantik? Mengapa kau sendirian di sini?" tanyanya, suaranya lembut dan penuh rasa ingin tahu. Gadis itu menoleh dan tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Aku adalah Dayang Sumbi, seorang gadis yang terasing. Aku datang ke sini untuk mencari ketenangan," jawabnya dengan suara lembut. Sang Kuryang merasa ada sesuatu yang akrab tentang gadis itu, tetapi ia tidak bisa mengingatnya. "Aku Sang Kuryang, seorang pemburu. Aku terpesona oleh kecantikanmu. Bolehkah aku mengenalmu lebih dekat?" tanyanya dengan penuh harapan. Dayang Sumbi merasa jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa Sang Kuryang adalah anaknya, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran itu. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Hari-hari berlalu, dan Sang Kuryang dan Dayang Sumbi sering bertemu di tepi danau. Mereka berbagi cerita, tawa, dan impian. Sang Kuryang menceritakan tentang petualangannya di hutan, sementara Dayang Sumbi berbagi kisah-kisah indah tentang kehidupan di desa. Mereka berdua merasa terikat oleh sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, tetapi Dayang Sumbi selalu merasa berat untuk mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Suatu sore, saat matahari terbenam, Sang Kuryang mengungkapkan perasaannya. "Dayang Sumbi, aku merasa sangat dekat denganmu. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku?" tanyanya dengan penuh harapan. Dayang Sumbi terkejut dan hatinya bergetar. Ia ingin menerima cinta Sang Kuryang, tetapi ia tahu bahwa hubungan mereka adalah sebuah kesalahan. "Sang Kuryang, aku perlu waktu untuk memikirkan hal ini," jawabnya, berusaha menahan air mata. Sang Kuryang merasa bahagia mendengar jawaban Dayang Sumbi, meskipun ia merasakan keraguan dalam suaranya. Ia berjanji untuk menunggu, berharap bahwa cinta mereka akan mengatasi semua rintangan. Namun, di dalam hati Dayang Sumbi, ada rasa takut yang mendalam. Ia tahu bahwa ia harus menjaga rahasia ini, tetapi semakin lama ia bersama Sang Kuryang, semakin sulit baginya untuk menyembunyikan kebenaran. Hari-hari berlalu, dan cinta mereka semakin dalam. Namun, Dayang Sumbi merasa terjebak dalam dilema. Ia mencintai Sang Kuryang, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melindungi anaknya dari kebenaran yang menyakitkan. Dalam keheningan malam, ia sering merenung di tepi danau, berharap agar takdir dapat membawanya ke jalan yang benar. Pertemuan tak terduga ini telah mengubah hidup mereka berdua, tetapi jalan yang harus mereka tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi semakin mendalam. Setiap pertemuan di tepi danau menjadi momen berharga bagi mereka. Sang Kuryang, dengan semangat dan keceriaannya, selalu berhasil membuat Dayang Sumbi tersenyum. Namun, di balik senyumnya, Dayang Sumbi menyimpan rasa cemas yang mendalam.
Ia tahu bahwa cinta mereka adalah cinta yang terlarang, dan setiap detik yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat rasa bersalah di hatinya. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon besar di tepi danau, Sang Kuryang menatap Dayang Sumbi dengan penuh harapan. Dayang Sumbi, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Setiap kali aku melihatmu, hatiku berdebar. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, ungkapnya dengan tulus. Dayang Sumbi merasakan getaran dalam kata-kata Sang Kuryang, tetapi ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak. Sang Kuryang, cinta kita mungkin tidak seharusnya ada. Kita berasal dari dunia yang berbeda, jawabnya, berusaha menahan air mata. Sang Kuryang merasa bingung dengan jawaban Dayang Sumbi. Apa maksudmu? Kita saling mencintai, bukan? Mengapa kita tidak bisa bersama? Tanyanya, suaranya penuh kerinduan. Dayang Sumbi menundukkan kepala, berusaha menahan rasa sakit di hatinya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, Sang Kuryang. Terkadang, cinta tidak cukup untuk mengatasi semua rintangan, jawabnya, suaranya bergetar. Malam itu, Sang Kuryang pulang dengan perasaan hampa. Ia tidak bisa memahami mengapa cinta mereka harus terhalang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam benaknya, ia bertekad untuk membuktikan bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan. Ia mulai merencanakan cara untuk melamar Dayang Sumbi secara resmi, berharap bahwa dengan cara itu, ia bisa meyakinkan gadis itu untuk bersamanya selamanya. Sementara itu, Dayang Sumbi merasa tertekan. Ia mencintai Sang Kuryang, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melindungi anaknya dari kebenaran yang menyakitkan. Dalam keheningan malam, ia sering merenung, bertanya-tanya apakah ia harus mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Namun, setiap kali ia memikirkan hal itu, rasa takut dan keraguan menghalanginya. Ia tidak ingin kehilangan Sang Kuryang, tetapi ia juga tidak ingin menghancurkan hidupnya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Sang Kuryang mengajak Dayang Sumbi untuk berjalan-jalan di tepi danau. Lihatlah betapa indahnya malam ini. Seperti cinta kita, yang bersinar meskipun ada banyak rintangan, katanya sambil tersenyum. Dayang Sumbi merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sang Kuryang. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi ia tahu bahwa itu akan membawa bencana. Jika kita bisa bersama, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia, lanjut Sang Kuryang, menatap dalam-dalam ke mata Dayang Sumbi. Aku akan membuktikan bahwa cinta kita bisa mengatasi segalanya. Dayang Sumbi merasa terharu, tetapi ia juga merasa semakin terjebak. Sang Kuryang, aku tidak tahu apakah kita bisa bersama. Ada banyak hal yang harus kita hadapi, jawabnya, suaranya penuh keraguan. Hari-hari berlalu, dan meskipun cinta mereka semakin kuat, rasa cemas di hati Dayang Sumbi semakin mendalam. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Dalam keheningan malam, ia berdoa kepada Tuhan, berharap agar diberikan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Cinta yang terlarang ini semakin membebani pikirannya, dan ia tahu bahwa suatu saat, kebenaran harus terungkap, meskipun itu berarti kehilangan Sang Kuryang selamanya. Hari-hari berlalu, dan cinta antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi semakin kuat, tetapi di dalam hati Dayang Sumbi, rasa cemas semakin mendalam. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa terus berlanjut tanpa mengungkapkan kebenaran. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi danau, Dayang Sumbi memutuskan untuk memberikan tantangan kepada Sang Kuryang, berharap ini bisa menghentikan rencana pernikahan mereka. Dengan hati yang berat, ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Sang Kuryang, panggil Dayang Sumbi, suaranya bergetar.
Jika kau benar-benar mencintaiku, buktikanlah dengan melakukan sesuatu yang sulit. Sang kuryang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan melakukan apapun untukmu, jawabnya dengan semangat. Dayang Sumbi menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang ingin mengalir. Buatkanlah danau dan perahu dalam semalam, ujarnya, berharap tantangan itu akan membuat sang kuryang mundur. Sang kuryang terkejut mendengar tantangan itu, tetapi semangatnya tidak pudar. Aku akan melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan cintamu. Serunya dengan penuh keyakinan. Dayang Sumbi merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa jika sang kuryang berhasil, itu akan semakin memperkuat hubungan mereka. Tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa kebenaran harus terungkap. Setelah menerima tantangan itu, sang kuryang segera pergi ke hutan untuk mempersiapkan segalanya. Ia memanggil semua makhluk hutan untuk membantunya. Ayo, teman-teman. Kita harus bekerja cepat. Kita hanya punya waktu hingga fajar. Teriaknya dengan semangat. Makhluk-makhluk hutan, termasuk burung, rusa, dan jin, berkumpul untuk membantu sang kuryang mewujudkan impiannya. Mereka semua percaya pada kemampuan sang kuryang dan ingin melihatnya bahagia. Sang kuryang mulai menggali tanah untuk membuat danau, sementara makhluk hutan lainnya mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun perahu. Suasana di hutan menjadi penuh semangat dan kegembiraan. Sang kuryang bekerja keras, menggali dan mengangkat tanah dengan penuh semangat. Ia merasa bahwa semua usaha ini adalah untuk cinta yang tulus kepada Dayang Sumbi. Setiap kali ia memikirkan wajah cantik Dayang Sumbi, semangatnya semakin membara. Namun, di sisi lain, Dayang Sumbi merasa semakin tertekan. Ia melihat sang kuryang bekerja keras dan merasa bersalah karena telah memberikan tantangan yang mungkin tidak bisa ia penuhi. Dalam keheningan malam, ia berdoa kepada Tuhan, berharap agar sang kuryang tidak berhasil. Ya Tuhan, tolonglah aku. Jangan biarkan sang kuryang menderita karena cinta yang terlarang ini, bisiknya dalam hati. Saat malam semakin larut, sang kuryang dan makhluk hutan terus bekerja tanpa henti. Mereka menggali, mengumpulkan, dan membangun dengan semangat yang tinggi. Sang kuryang merasa yakin bahwa ia akan berhasil menyelesaikan tantangan ini. Namun, Dayang Sumbi, yang mengawasi dari kejauhan, merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa jika sang kuryang berhasil, itu akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ia bayangkan. Ketika fajar mulai mendekat, sang kuryang semakin terbakar semangatnya. Ia tidak ingin mengecewakan Dayang Sumbi. Kita harus menyelesaikannya. Kita hanya tinggal sedikit lagi. Teriaknya kepada teman-teman makhluk hutan. Namun, saat melihat cahaya fajar mulai muncul, Dayang Sumbi merasa panik. Ia tahu bahwa waktu hampir habis, dan ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan sang kuryang sebelum semuanya terlambat. Dalam hatinya, ia berdoa agar sang kuryang tidak berhasil, tetapi ia juga merasa sangat sedih karena harus menghancurkan impian anaknya. Malam itu, hutan dipenuhi dengan suara gemerisik daun dan desiran angin yang lembut. Sang kuryang, dengan semangat yang membara, memimpin para makhluk hutan dalam pekerjaan yang sangat penting. Mereka semua berkumpul di tepi danau, siap untuk membantu sang kuryang mewujudkan tantangan yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Dengan alat sederhana yang mereka miliki, mereka mulai menggali tanah dan mengumpulkan batu-batu untuk membangun danau dan perahu. Sang kuryang memandang sekeliling, melihat wajah-wajah penuh harapan dari teman-teman makhluk hutan. Kita harus bekerja cepat. Kita hanya punya waktu hingga fajar. Teriaknya,
Suaranya penuh semangat. Makhluk-makhluk hutan, termasuk burung, rusa, dan jin, segera bergerak mengikuti arahan Sang Kuryang. Mereka menggali tanah dengan cepat, menciptakan lubang yang semakin dalam untuk danau yang akan dibangun. Sang Kuryang sendiri tidak henti-hentinya menggali dan mengangkat tanah. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat akan wajah Dayang Sumbi yang cantik dan senyumnya yang menawan. "Aku akan melakukannya untukmu, Dayang Sumbi," bisiknya dalam hati. Semangatnya semakin membara, dan ia bekerja lebih keras lagi. Ia merasa bahwa cinta mereka akan terwujud jika ia berhasil menyelesaikan tantangan ini. Di tengah kesibukan itu, Sang Kuryang mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Suara-suara di hutan seolah berbisik, dan angin berhembus lebih kencang. Namun, ia tidak menghiraukannya. Fokusnya hanya pada pekerjaan yang harus diselesaikan. "Ayo, teman-teman, kita hampir sampai," teriaknya, berusaha memotivasi semua makhluk hutan yang bekerja bersamanya. Sementara itu, Dayang Sumbi mengawasi dari kejauhan, hatinya bergetar melihat usaha Sang Kuryang. Ia merasa bangga sekaligus cemas. "Apa yang telah aku lakukan?" pikirnya. Ia tahu bahwa tantangan ini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar Sang Kuryang tidak berhasil, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terharu melihat betapa kerasnya Sang Kuryang berjuang untuknya. Saat malam semakin larut, Sang Kuryang dan makhluk hutan terus bekerja tanpa henti. Mereka menggali, mengumpulkan, dan membangun dengan semangat yang tinggi. Sang Kuryang merasa yakin bahwa ia akan berhasil menyelesaikan tantangan ini. Namun, di dalam hatinya, Dayang Sumbi merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa jika Sang Kuryang berhasil, itu akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ia bayangkan. Ketika waktu semakin mendekati fajar, Sang Kuryang merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, ia tidak ingin menyerah. "Kita harus menyelesaikannya. Kita hanya tinggal sedikit lagi," teriaknya kepada teman-teman makhluk hutan. Mereka semua berusaha sekuat tenaga, menggali dan mengumpulkan bahan-bahan untuk menyelesaikan danau dan perahu. Akhirnya, saat fajar mulai menyingsing, Sang Kuryang melihat hasil kerja keras mereka. Danau yang indah mulai terbentuk, dan perahu yang megah berdiri di tepi danau. Namun, saat melihat cahaya fajar, Dayang Sumbi merasa panik. Ia tahu bahwa waktu hampir habis, dan ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Sang Kuryang sebelum semuanya terlambat. Dalam hatinya, ia berdoa agar Sang Kuryang tidak berhasil, tetapi ia juga merasa sangat sedih karena harus menghancurkan impian anaknya. Saat malam beranjak menuju fajar, Dayang Sumbi merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam hatinya. Ia berdiri di tepi danau, mengawasi Sang Kuryang dan makhluk hutan yang bekerja keras. Setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada batas waktu yang ditentukan. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Sang Kuryang sebelum semua harapan dan impian itu menjadi kenyataan. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk menggunakan sihirnya. Dayang Sumbi menutup matanya dan mulai berdoa, memanggil kekuatan alam untuk membantunya. "Ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk melindungi anakku dari kebenaran yang menyakitkan ini," bisiknya. Dalam sekejap, cahaya lembut mulai menyelimuti tubuhnya, dan ia merasakan energi mengalir melalui dirinya. Dengan kekuatan sihirnya, ia menciptakan ilusi fajar yang lebih awal, seolah-olah matahari sudah terbit meskipun sebenarnya masih gelap. Ia berharap bahwa dengan cara ini, Sang Kuryang akan merasa putus asa dan menghentikan pekerjaannya.
Ketika cahaya ilusi mulai menyebar, Sang Kuryang yang sedang bekerja merasakan keanehan. Ia menatap langit yang mulai berwarna oranye, dan hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Apa? Fajar sudah tiba? Belum selesai. Tidak mungkin. Teriaknya, suaranya penuh ketidakpercayaan. Ia melihat sekeliling, dan semua makhluk hutan juga terhenti sejenak, merasakan perubahan yang aneh di udara. Kegembiraan yang sebelumnya mengisi hati mereka kini tergantikan oleh rasa cemas. Sang Kuryang berusaha untuk tetap tenang, tetapi rasa putus asa mulai merayap ke dalam pikirannya. Aku harus menyelesaikannya. Aku tidak bisa mengecewakan Dayang Sumbi. Serunya, berusaha mengabaikan cahaya yang menyilaukan. Namun, saat ia melihat hasil kerjanya yang belum selesai, rasa lelah dan putus asa mulai menggerogoti semangatnya. Ia merasa seolah-olah semua usaha dan kerja kerasnya sia-sia, dan harapan untuk mendapatkan cinta Dayang Sumbi semakin memudar. Di sisi lain, Dayang Sumbi merasa campur aduk. Ia melihat Sang Kuryang berjuang melawan ilusi yang diciptakannya, dan hatinya terasa hancur. Maafkan aku, Sang Kuryang, bisiknya dalam hati. Ia tidak ingin menyakiti anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran harus terungkap. Dalam keheningan malam yang semakin gelap, Dayang Sumbi berdoa agar Sang Kuryang menemukan jalan yang benar, meskipun itu berarti harus melepaskan cinta yang terlarang. Ilusi fajar yang diciptakannya menjadi simbol dari dilema yang dihadapinya, antara cinta dan kebenaran. Saat Sang Kuryang menyadari bahwa fajar yang ia lihat adalah ilusi, rasa putus asa menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah-olah semua usaha dan kerja kerasnya sia-sia. Dengan napas yang berat, ia menatap danau yang belum sepenuhnya terbentuk dan perahu yang masih setengah jadi. Mengapa ini terjadi? Aku telah berusaha sekuat tenaga. Teriaknya, suaranya penuh dengan kekecewaan. Dalam hatinya, ia merasa dikhianati oleh takdir yang seolah-olah menertawakan usahanya. Dayang Sumbi, yang mengawasi dari kejauhan, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia ingin berlari menghampiri Sang Kuryang dan mengungkapkan kebenaran, tetapi rasa takut menghalanginya. Sang Kuryang, aku tidak ingin melihatmu menderita, bisiknya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap diam, meskipun hatinya hancur melihat anaknya berjuang melawan ilusi yang diciptakannya. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar Sang Kuryang menemukan jalan yang benar. Dalam keadaan putus asa, Sang Kuryang merasa marah dan frustrasi. Ia menendang perahu yang belum selesai dibuatnya dengan sekuat tenaga. Jika aku tidak bisa mendapatkan cintamu, maka aku tidak ingin melihat semua ini. Teriaknya, suaranya menggema di hutan. Saat kakinya menyentuh perahu, sesuatu yang ajaib terjadi. Perahu itu terbalik dan mulai mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, perahu itu berubah menjadi gunung yang megah, yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang terkejut melihat apa yang terjadi. Apa yang telah aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya yang penuh kemarahan akan mengubah segalanya. Dalam sekejap, danau yang seharusnya ia buat pun terbentuk dari air mata penyesalannya. Aku tidak ingin ini. Aku hanya ingin mencintaimu, Dayang Sumbi. Teriaknya, tetapi suaranya hanya teredam oleh keheningan malam. Dayang Sumbi, yang menyaksikan semua itu, merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa kutukan telah terjadi, dan Sang Kuryang tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Sang Kuryang, maafkan aku. Aku tidak ingin menyakiti hatimu, bisiknya, air mata mengalir di pipinya.
Ia merasa bersalah karena telah memberikan tantangan yang tidak seharusnya, dan kini semua itu berujung pada kehancuran. Dalam keadaan bingung dan penuh penyesalan, Sang Kuryang berlari menjauh dari tempat itu. Ia merasa kehilangan segalanya, cintanya, harapannya, dan bahkan identitasnya. Mengapa aku tidak mendengarkan nasihat ibuku? Mengapa aku harus melawan takdir? Pikirnya, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang mendalam. Ia berlari ke dalam hutan, meninggalkan kenangan pahit di belakangnya. Dayang Sumbi, yang kini merasa hampa, berdoa dengan penuh harapan. Ya Tuhan, tolonglah aku. Lindungi anakku dan berikanlah dia jalan yang benar, ujarnya, suaranya penuh dengan kesedihan. Ia tahu bahwa kutukan ini bukan hanya untuk Sang Kuryang, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia telah kehilangan anaknya, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Sejak saat itu, Gunung Tangkuban Perahu menjadi simbol dari cinta yang terlarang dan penyesalan yang mendalam. Sang Kuryang, yang terjebak dalam kesedihan dan kehilangan, berjanji untuk tidak kembali lagi. Ia pergi jauh, meninggalkan desa dan ibunya, membawa serta rasa sakit yang tak akan pernah hilang. Dayang Sumbi, di sisi lain, terus menunggu dengan harapan bahwa suatu hari, Sang Kuryang akan kembali dan mereka bisa bersatu kembali, meskipun ia tahu bahwa harapan itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Setelah kejadian tragis di tepi danau, Sang Kuryang melangkah pergi dengan hati yang hancur. Ia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh, dan semua impian yang pernah ia miliki kini sirna. Dengan langkah yang berat, ia menjauh dari Gunung Tangkuban Perahu, meninggalkan jejak-jejak kesedihan di tanah yang pernah ia cintai. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal yang terlintas, penyesalan. Mengapa aku tidak mendengarkan ibuku? Mengapa aku harus melawan takdir? Pikirnya, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa terasing, seolah-olah tidak ada tempat yang bisa ia sebut rumah. Di sisi lain, Dayang Sumbi berdiri di tepi danau, menatap ke arah gunung yang kini menjadi simbol dari cinta yang terlarang. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Sang Kuryang, maafkan aku, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Ia merindukan anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menerima kenyataan pahit ini. Setiap hari, ia datang ke tepi danau, berharap untuk melihat Sang Kuryang kembali, tetapi harapan itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Dalam keheningan malam, ia berdoa, berharap agar Tuhan menjaga Sang Kuryang dimanapun ia berada. Perpisahan mereka menjadi abadi, terukir dalam sejarah sebagai legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Gunung Tangkuban Perahu berdiri megah, menjadi saksi bisu dari cinta yang terlarang dan penyesalan yang mendalam. Masyarakat desa sering datang untuk melihat keindahan alam itu, tetapi di balik keindahan tersebut, terdapat kisah sedih tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi. Mereka berdua terpisah oleh takdir, tetapi cinta mereka akan selalu dikenang, menjadi pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya menghormati orang tua dan menerima kenyataan hidup. Cinta yang tulus, meskipun terhalang oleh berbagai rintangan, tetap hidup dalam ingatan, mengajarkan kita bahwa terkadang, perpisahan adalah jalan terbaik untuk melindungi orang yang kita cintai. Kisah Sang Kuryang dan Dayang Sumbi adalah sebuah legenda yang menggambarkan cinta yang terlarang, penyesalan, dan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Dalam perjalanan mereka, kita melihat bagaimana cinta yang tulus dapat terhalang oleh takdir dan rahasia yang menyakitkan. Sang Kuryang, yang berjuang untuk mendapatkan cinta ibunya, harus menghadapi kenyataan pahit ketika semua usahanya berujung pada kehancuran. Di sisi lain, Dayang Sumbi, meskipun mencintai Sang Kuryang,
terjebak dalam dilema antara cinta dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menghormati orang tua dan memahami bahwa tidak semua cinta dapat terwujud. Terkadang, keputusan yang sulit harus diambil demi kebaikan orang yang kita cintai. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kita harus siap menghadapi hasil dari pilihan yang kita buat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Stay tuned untuk lebih banyak cerita yang menginspirasi dan mendidik. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap episode yang kami sajikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.